Oh, gitu ya Ustadz. Seperti yang telah kita bangun, yaitu online single submission. Sangat dirasakan merugikan petani-petani kita. Terima kasih. Ustaz, gimana? kita ini pada rame-rame milih pemimpin, ya kan? Gimana juga kan ya nasib bangsa kita kan ditentuin juga nih. Nah, Siap. kalau dalam sejarah kan dulu ada Khulafaur Rasyidin, ada khalifah-khalifah setelahnya gitu. Nah sebenarnya emang kepemimpinan tuh harus ganti ya, Ustaz, dengan periode-periode yang ada sekarang. Wah ini enak nih ngomong pemimpinan apa ya? Minum. Siap. Biar seger nih ya kan dulu. Ini menarik nih temanya nih. Orang nggak berani ngangkat tema ini atau mungkin tidak tahu karena sudah biasa di kita ini asal 5 tahun ganti mimpin, 5 tahun ganti mimpin, belakangan dibatasi cuma 2 periode kan, jadi 5 kali 2 10 tahun gitu. Yang menarik ada, ternyata kalau kita lihat nih mimpin Islam dalam sejarah sepanjang dari mulai sahabat sampai Turki Utsmani itu muslimin berani untuk tidak ganti pemimpin sampai pemimpinnya meninggal. Wah ini taruhannya luar biasa. Lihat nih. Walaupun ada yang zalim, Ustaz. Oh iya, lihat nih sekarang. Umpamanya Khulafaur Rasyidin ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mimpin 2,5 tahun sampai wafat. Umar sampai wafat 10 tahun mimpin. Utsman sampai wafat 12 tahun mimpin. Ali sampai wafat, ya kan? Beliau mimpin 4 tahun. Artinya ini sampai wafat semua loh. Berapapun panjang ininya. Dan yang hebat ada pemimpin Islam yang adil-adil itu mimpinnya malah Masya Allah. Sebagian memang pendek kayak Umar bin Abdul Aziz hanya 29 bulan ya, 2,5 tahun, hampir sama dengan Abu Bakar. Tapi pemimpin yang adil itu panjang-panjang. Coba banyak Harun al-Rasyid, pemimpin Islam yang cerdas, yang adil, memakmurkan itu. Coba berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun mimpin. Oh, itu belum seberapa. Umpamanya Andalus pernah punya pemimpin. Ini pemimpin luar biasa nih. Ini dia disebut sebagai pemimpin terbesar yang mimpin Andalus. Siapa tuh, Ustaz? Abdurrahman An-Nasir. Tahu nggak berapa tahun? Berapa tuh? 50 tahun. 300 Hijriah sampai 350 Hijriah. 50 tahun mimpin, hari ini dijamin jadi diktator. Ya kan? Iya. Nggak usah 50 tahun hari ini. Benar. Iya, mereka pasti jadi diktator hari ini. Tapi enggak, makmur betul. Dan itu pemimpin terhebat yang pernah dimiliki Andalus sepanjang 8 abad. Pemimpin terhebatnya ternyata pernah mimpin 50 tahun lamanya. Jadi gimana itu? Kriteria pemimpin yang harus kita kan saat ini tak? Betul, artinya gini. Artinya ini sebenarnya ini taruhan berani Islam nih. Ya kan, Islam punya ini semacam tantangan lah gitu ya. Dan ini sebenarnya panjang, bukan cuma khalifah loh. Dulu menteri-menteri juga sama. Islam pernah punya menteri paling top lah dulu di sepanjang sejarah Islam, namanya Nizamul Mulk. Ini zaman dinasti Bani Saljuk. Beliau meninggal tahun 485. Itu jadi perdana menteri dan menjadi perdana menteri terbaik di sejarah Islam. Itu lebih dari 30 tahun jadi perdana menteri. Iya, makanya. Nah, ini tantangan nih sebenarnya dari Islam. Islam tuh kayak pengen ngasih tantangan terhadap kepemimpinan hari ini. Hari ini kan kepemimpinan 5 tahun aja udah ditangkap gara-gara korupsi, ya kan? Begitu 2 periode, dia bikin dinasti keluarga, umpamanya gitu ya. Lebih dari itu jadi diktator. Islam enggak. Islam tuh dengan pendidikan kepemimpinannya yang luar biasa itu, hasilnya luar biasa. Gimana kalau zalim? Justru ini kelebihannya. Kalau zalimnya nggak nanggung gitu. Karena kalau zalimnya nggak nanggung, nah nyopotnya juga nggak nanggung. Yang susah itu kan zalimnya dikit, zalim juga, iya zalim sedikit tapi zalimnya, tapi ada baiknya. Nyopotnya nanggung itu. Orang begitu mau dicopot pembelanya banyak. Karena zalimnya nanggung. Iya. Orang zalim lama kan, zalim apalagi dulu pemimpin nggak di-share kekuasaan tuh, nggak dibagi. Kalau sekarang kan dibagi. Ada DPR, legislatif, ada eksekutif gitu. Zalimnya kurang nanggung lah. Zalim sampai puncak tinggi, ulama mengatakan itu saatnya jatuh.
Nah makanya sebenarnya begini gampangnya kalau ditanya tentang pemimpin kayak apa yang kalau kita pilih. Sebenarnya gampang gini deh. Ini nggak susah nih kalau pakai teori panjang susah. Dari definisi siasah syariah. Apa tuh, Ustaz? Siasah itu apa ya? Bahasa di kita politik ya pas nggak pas lah ya, tapi ya anggaplah politik terjemahannya gitu ya. Politik syar'i gitu. Pokoknya kitab Imam Al-Mawardi punya kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Ibnu Qayyim punya kitab At-Turuq Al-Hukmiyah. Imam Ibnu Taimiyah punya kitab As-Siyasah Syariah gitu. Definisi mereka tentang siasah syariah itu apa sih gitu. Politik Islam itu apa sih? Ternyata cuma 2. Kalau 2 ini Anda temui di seorang pemimpin, nah pilih itu dia. Ini tugas terbesar pemimpin. 1, hirasatuddin. Sang pemimpin harus bisa menjaga agama ini. Waktu mimpin, agama Islam harus dijamin bahwa terjaga dengan baik. Masyarakat Muslim dengan nyaman beribadah, Islam terjaga di negeri ini, nggak diganggu-ganggu dan seterusnya. Ulamanya dimuliakan, itu 1. Yang kedua, siasatud dunia. Mensiasati dunia ini. Masyarakat perlu makan, ya makan ada. Masyarakat perlu rasa aman, mereka nyaman. Masyarakat perlu bersosialisasi dengan baik. Udah 2 itu dah. Cari pemimpin yang bisa hirasatuddin, jaga agama. Yang kedua, siasatu dunia. Oh, gitu ya Ustadz. Dari kemarin kita juga udah ngobrol, Ustaz. Tentang kriteria pemimpin. Milih pemimpin ya? Ya, memilih pemimpin. Terus? Kalau kemarin tentang kepemimpinan terhadap hartanya, kepemimpinan kepada para wazirnya. Tapi saya masih pusing, Ustaz. Tolong diturunin lagi dah grade-nya. Apa tolongnya? Tolak ukurnya, Ustaz. Kira-kira yang bikin saya mantep, kriteria paling rendahnya tuh pemimpin yang baik itu seperti apa? Kayak jualan kopi ya, bisa diturunin ya. Emang pasar ini. Pas lah Ustadz. Ini tinggal milih Ustadz. Kriteria paling rendahnya seperti apa Ustadz kira-kira kalau pemimpin yang baik? Ini bukan pasar nih, ini kepemimpinan, tawar-tawar ya kan. Tapi itu loh indahnya Islam tuh. Iya Ustadz. Para ulama tuh memberikan solusi, syariat ini ngasih solusi di semua level gitu. Menarik Ustaz. Ya, jadi ada yang paling ideal itu, dan itu harus jadi target semua kita. Gak boleh juga kita kehilangan semangat, putus asa, itu bukan kebiasaan Muslim. Satu lagi, ulama juga memberikan panduan bagaimana kalau nggak ideal. Nah ini menarik Ustaz. Realitanya sekarang belum ideal. Gak ada yang cocok ya? Gak ada yang cocok. Gak ada yang cocok, ya kan? Saya aja masih bingung. Padahal bentar lagi kita akan pemilu gitu kan. Ya, itu. Disitulah yang sering kita dengar. Pembahasan tentang, ini ada, paling nggak ada 2 kaidah nih. Satu sering banget kita dengar. Walaupun dia harus diletakkan di posisi yang pas dan benar. 2 kaidah lagi Ustaz. Ya, jadi supaya tidak salah nih. Bila nggak salah. Menarik. Ya, kalau nggak ideal paling nggak, karena ini wilayah kepemimpinan bahaya ya. Dan itu kemaslahatan umat, jadi harus dilihat. Yang pertama itu sering kita dengar kaidah para ulama, judulnya akhafud dararain. Apa itu maksudnya? Nah, itu mudarat mana yang paling ringan? Mudarat mana yang paling ringan? Ya, jadi kalau ada mudarat itu sesuatu yang membahayakan. Ya. Hal yang membahayakan yang paling ringan. Jadi ini bahaya, ini juga bahaya, gitu kan? Sama-sama bahaya, maka harus ditimbang oleh ahli ilmu mana yang paling ringan bahaya. Oh ini ringan bahaya, kita pilih yang ini, gitu. Paling ringan bahayanya umpamanya, gitu kan? Menarik. Nah, ketika kita harus pilih pemimpin, karena nggak mungkin kosong kepemimpinan. Nah, apalagi besok mungkin ada yang golput juga Ustadz, karena masih bingung seperti saya Ustadz.
Nah ini kaidah-kaidah ini perlu sekali Ya, untuk jadi memberikan pencerahan. Paham saya, nggak ada yang ideal. Ya coba bayangin sekarang, coba bayangin ya. Umpamanya contohnya, kan milih pemimpin itu juga tolak ukurnya ada yang sangat pribadi. Jadi nggak bisa, umpamanya gini, itu kan urusan pribadi pemimpin, yang jangan diutik-utik, jangan kotak-atik lah itu urusan pribadi, nggak bisa. Bahkan sampai kepribadian. Pribadian dalam Islam hal yang sangat pribadi, contohnya sholat. Masya Allah. Ya kan sholat kan ya sholat kan antara saya dan Allah, itu urusan saya gitu. Tapi dalam Islam itu nggak bisa, malah sholat itu oleh Nabi dijadikan kaidah yang paling bawah, itu paling mendasar. Batas yang paling dasar untuk seorang pemimpin tidak boleh diperangi dengan senjata selama masih sholat. Paling mendasar sekali Paling adalah mendasar. sholat. Kalau sholatnya masih bagus, masih dijalankan bagus, itu aja kita agak bingung juga ya. Ya. Tolak ukur itu aja masih ya gitulah. Jadi tadi ya, mana yang paling mudarat, yang paling kecil, kenapa? Karena kepemimpinan itu masalah kemaslahatan untuk banyak orang. Satu. Yang kedua, para ulama juga memberikan kaidah menarik. Apalagi Ustaz? Ini yang kedua nih. Yang kedua namanya adalah daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Masya Allah. Apalagi saya belum paham Ustaz. Nah, itu menolak atau menyingkirkan kerusakan itu harus lebih didulukan dibandingkan mendatangkan kemaslahatan. Ini contoh gampangnya. Gimana Begini, sih? Ini kalau kita pikir-pikir gitu ya, banyak pemimpin nih, apa kita harus milih nih dari sekian pilihan. Kita pasti nanya dong, kalau saya pilih ini, nanti apa yang bisa dia berikan untuk umat ini? Yeah. Kalau saya pilih ini, apa yang bisa kemaslahatan, apa yang dia bisa kasih untuk agama ini? Kalau saya milih ini gitu kan? Yeah. Nah itu kalau dicek-cek kita kecewa semua. Ini nggak terlalu banyak kemaslahatannya. Nah kalau tidak terlalu banyak, yang paling penting adalah yang harus didulukan adalah dicek duluan, bukan masalah kemaslahatan apa yang bisa dia berikan. Tapi kalau dia jadi pemimpin, itu seminimal apa kerusakan di zaman dia nanti. Seminimal apa kerusakan? Minimal apa kerusakan? Karena menolak kerusakan itu lebih didulukan dibandingkan menghadirkan kemaslahatan. Jadi makanya cek aja dulu. Nanti dari semua wajah ini kan, semua calon. Cek aja mana yang kalau kita berharap nanti akan begini ya, kayaknya enggak juga gitu. Kayak enggak gitu ya. Paling enggak cek gitu. Mana yang kalau dia jadi dia sedikit sekali mudarat untuk Islam, untuk muslimin dan untuk bangsa ini. Kalau saya boleh membahasakan, jangan terlalu banyak berharap, nanti takut kecewa. Begitu salah. Iya. Pokoknya kita pilih yang aman lah pokoknya, tidak membahayakan siapapun. Lebih khusus lagi umat Islam. Paling tidak ini bahasanya. Kalau Anda memang tidak manfaat buat umat ini, paling tidak jangan membahayakan umat ini. Menarik, Ustaz, menarik. Itu. Menarik. Kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada umat ini, paling tidak jangan membahayakan umat Islam. Masya Allah. Ya itu udah paling mentok deh, jangan tawar lagi ya. Siap. Ini udah cukup jelas lah. Udah paling mentok lah itu, udah paling mentok dah, nggak bisa ditawar lagi. Tawar lagi di bawahnya ya. Nanti serigala ketemunya. Menarik Ustaz. Ya. Oh, gitu ya Ustadz. Seperti yang telah kita bangun, yaitu online single submission, sangat dirasakan merugikan petani-petani kita. Terima kasih. Aduh, lagi bingung nih. Bentar lagi musim coblosan. Coblosan apa bro? Coblosan presiden. Tapi kriterianya gimana gitu lah, aku masih bingung. Gampang bro, kriteria bro. Untuk saat ini tuh bro, yang penting tuh pemimpinnya yang milenial bro. Wah, milenial gimana? Bersih aja. Gaul dong. Iya. Terus kaya, banyak harta. Wah, siapa tuh kira-kira? Ada bro, kalau di Quran tuh yang
yang pemimpinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Nih apa nih ganggu ngobrol serius antum kayaknya nih? Hah? Iya Ustaz, ini menarik Ustaz. Ini kita lagi sharing apa sih gimana kepemimpinan yang baik itu? Wih, berat banget pembahasannya. Ngopi dulu ya sama antum ya? Iya. Kopi mas. Nah, kopi dulu. Ngopi lah itu. Berat banget materinya itu. Butuh pencerahan. Iya, wah, Mas kan? Terima kasih Mas ya. Oke. Nah. Kepemimpinan itu kalau dulu tuh ada pemimpin yang memang dia berkuasa timur dan barat itu dikuasai tuh. Sangat luas tuh. Contohnya siapa tuh? Kalau dalam Quran itu Zulkarnain juga. Terus Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga. Jadi ceritanya ngomongin milih pemimpin ya? Iya, karena kan sekarang sebentar lagi rakyat Indonesia nih memilih pemimpin Biar saya juga nggak galau memilih di antara dua pilihan. Masya Allah. Harus membutuhkan kriteria khusus. Gini, kalau coba lihat ya, antum lihat. Ini ngambilnya memang paling tinggi, kan Muslim diminta ngambil contoh paling tinggi dulu. Dan itu penting bahwa nanti di lapangan tidak seperti semulia contohnya, itu nanti ada kaidah berikutnya untuk menurunkannya. Ambil yang paling tinggi dulu deh. Yang paling tinggi untuk muslimin kan Rasulullah SAW. Karena itu teladan. Gitu. Coba antum amati deh. Rasul itu dari Quraisy, Arab. Dulu Arab itu tidak dianggap oleh peradaban Persia Romawi. Tapi sampai hari ini Rasul itu dianggap sebagai pemimpin terbaik, baik oleh Muslim ataupun oleh non-Muslim. Ya kan? Sampai disebut sebagai orang yang pemimpin yang melakukan perubahan paling besar di dunia ini. Contohnya gitu. Dan makanya pertanyaannya gitu, lah dari cuma suku Arab yang nggak dianggap oleh kepemimpinan besar Persia Romawi tiba-tiba menjadi pemimpin hebat tuh belajarnya dari mana gitu. Itu menarik tuh. Jawabannya tidak ada kecuali Quran. Iya. Kecuali Quran. Panduannya apa? Nabi nggak belajar ke Persia, nggak belajar ke Romawi kan? Iya. Panduannya Quran. Nah baru tadi itu ternyata seperti kalimatnya Imam Mujahid, ini muridnya Abdullah bin Abbas. Imam Mujahid itu mengatakan gini, ada 4 pemimpin yang pernah menguasai timur sampai barat. Nah, beliau mengatakan musliman wa kafiron. Ada 2 yang muslim, ada 2 yang kafir. Kafir juga maksudnya? Nah itu loh, menarik itu. Ya kan? Coba bayangin. Iya. Kenapa? Pertanyaannya gini, kenapa ya yang pernah menguasai timur sampai barat itu nggak muslim semua gitu? Iya kan? Itu menarik. Kenapa nggak sih? Kok bisa ya? Kenapa tuh? Quran menjelaskan seperti itu. Ada penjelasannya tuh? Itu yang menarik tuh, bahwa ternyata memang kepemimpinan ini untuk bisa menguasai timur sampai barat itu tidak cukup babnya hanya seorang muslim. Gitu. Karena kafir pun ternyata pernah menguasai timur sampai barat. Ya, makanya nanti ada kaidah yang sangat penting dalam hal itu, dalam tema kepemimpinan itu. Ya, oke. 2 muslim, 2 kafir. Nah di Quran yang disebut itu hanya 2 yang muslim dan 1 yang kafir. Yang 2 muslim Nabi Sulaiman. Nah, kan? Sulaiman tadi itu yang Zulkarnain. Ya, Zulkarnain itu muslim dua-duanya. Nah yang kafir yang disebut Quran hanya 1, yaitu Raja Namrud. Tahu kan Namrud kan? Iya, Al-Quran menyebutkan itu tentang orang kafir, Raja Namrud. Raja Namrud itu. Tapi menariknya Namrud itu di Quran tidak dibahas detail tentang kepemimpinannya. Walau dia pemimpin besar, yang dibahas di Quran malah kekafirannya. Apa coba maksudnya? Supaya Allah ingatkan kalian kalau belajar kepemimpinan jangan dari Namrud. Nah, belajar dari 2 yang muslim karena ini detail. Nabi Sulaiman tentang kepemimpinannya disebut detail dalam Quran. Zulkarnain juga disebutkan sangat detail dalam Quran tentang kepemimpinan. Namrud kalau pemimpin besar tidak disebutkan tentang kepemimpinan, tapi malah disebutkan tentang kekafirannya. Yang keempat nggak ada di Quran, yaitu Raja Babilonia, yaitu Nebukadnezar. Atau dalam bahasa Arab namanya Bukhtanasar. Yang 4 itu. Nah karena posisinya Nebukadnezar nggak ada, Namrud kepemimpinannya nggak diungkap, malah kekafirannya. Berarti di hadapan Nabi ada 2 sosok pemimpin yang dahsyat, yaitu Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Itu yang menarik, walaupun ini beda zaman kan. Nabi Sulaiman kapan, Zulkarnain kapan, beda.
Tapi pemimpin itu kalau beriman itu sama di semua zaman. Coba buka nanti ayat-ayatnya. Nah, coba buka ayatnya. Yuk. Saya cuma ingin ngajak satu aja perbandingan, satu poin aja. Temanya ini nanti ada banyak, silakan dipelajari ya. Tapi nanti satu aja. Temanya adalah pemimpin dan harta. Pemimpin dan harta. Kan salah itu satu tolak ukurnya adalah bagaimana sikap pemimpin tersebut kepada hartanya. Nah ya, orang kan coba anda lihat kan hari ini. Asal mimpin masuk KPK, mimpin masuk KPK. Terus, karena nggak bisa ngelola harta. Tangkap, iya gitu. Itu aja yang ketangkep, kalimatnya orang-orang cuma bilang gitu. Ini cuma apes saja. Pelakunya bukan cuma dia apes saja. Gitu. Jadi memang sangat masalah harta itu. Sangat masalah. Ini sudah sekarang kita lihat satu poin saja. Belum yang lain, bagaimana memimpin, kebijaksanaannya, keadilannya, kepedulian terhadap rakyatnya, kekuatannya di hadapan musuhnya, enggak, belum itu. Satu aja, harta. Bandingin deh, sekarang bandingkan. Antum megang Quran kan? Ya apa Ustaz? Oke, mau musaf ya, buka ya. Antum pegang musaf. Di sini aja. Ayo siap. Ya. Buka deh. Yang Nabi Sulaiman. An-Naml ayat 36. An-Naml ayat berapa Ustaz? 36 ya. 36. Nah, coba dibaca ya. Oke, baca. Baik. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. An-Naml ayat 36. Ada terjemahannya ya? Ada Ustaz. Apa terjemahannya? Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah. Ini Sulaiman. Coba satu lagi deh. Langsung. Zulkarnain itu di Al-Kahfi 95. Surah Al-Kahfi 95. Ayat 95. Ini cukup akrab dengan masyarakat Indonesia karena sering dibaca Al-Kahfi. Lanjut coba. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma makkanni fihi rabbi khairum fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum rajma. Surah Al-Kahfi ayat 95. Artinya, dan dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalan. Paham kan? Iya. Oke, tapi ini sebenarnya latarnya beda, konteksnya beda. Kalau Nabi Sulaiman itu kan hartanya datang dari koleganya sekaligus musuhnya. Betul ya? Iya. Ratu Bilqis, negeri Sabah. Di Yaman itu ya, datang bawa hadiah. Nah, itu menarik tuh kan, ada kalimat hadiah kan di situ ya. Hadiah itu ditolak Sulaiman. Padahal kalau hadiah itu boleh dong diterima, ya kan? Ternyata hadiah itu adalah istilah yang dipakai oleh Ratu Musyrik, Ratu Bilqis. Ternyata hakikatnya bukan hadiah. Hakikatnya adalah riswah, suap. Jadi dari dulu, dari sejak zaman Sulaiman, suap itu istilahnya diganti dengan hadiah. Dari dulu. Sudah dari dulu. Gitu ya. Jadi kalau hari ini ada yang ngambil udah dari dulu dulu ganti. Enggak kelihatan gitu tadi ya. Hadiah, disebutnya hadiah. Makanya yang enggak dilirik KPK bro. Ya, jadi apa tadi itu? Koleganya sekaligus musuhnya. Kalau yang Zulkarnain itu harta juga, cuma dari rakyatnya. Karena itu rakyatnya yang sedang diganggu oleh Ya'juj Ma'juj itu kan minta bantuan ke Zulkarnain, bangunkan tembok ini yang bisa menghalangi kami dari kezaliman mereka. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya kalau bisa membangunkan kami kasih deh harta untuk Anda gitu. Zulkarnain menjawab itu. Ini jadi keren, menarik, lihat. Jadi ternyata harta itu datang dari koleganya, musuhnya, kemudian rakyatnya. Harta itu ya ini cuma. Coba pemimpin, ini hartanya cuma ini, koleganya, musuhnya, rakyat. Cuma tiga itu. Antum lihat ya, apa persamaannya? Sulaiman sama Zulkarnain. Bersama-sama menolak. Harta dari koleganya ditolak, dari musuhnya ditolak, dari rakyatnya ditolak. Bahkan rakyatnya ditolak juga ya. Ditolak. Tuh. Satu. Yang keren lagi adalah istilah yang dipakai sama. Ada dua istilah. Satu, Zulkarnain
dan Sulaiman sama-sama mengatakan ini dari Allah, harta inti saya dari Allah. Jadi ada Allah dalam harta mereka. Satu, kan nggak selalu cuma bilang saya hebat, saya sukses, nggak gitu. Ada Allah, ini Allah yang Allah berikan pada saya. Yang kedua adalah kata khair, ya kan? Khair. Nah, kalau Sulaiman mengatakan khairun mimma ataku, kalau Dzulqarnain mengatakan ma makanni fihi rabbi khairun. Khair artinya baik. Dan pemimpin tidak mengatakan banyak. Nah ini Ustaz. Dia tidak mengatakan harta saya banyak, enggak, tapi harta saya baik. Nah poin ini penting banget Ustaz. Buat kita, panduan kita ke depannya dalam memilih pemimpin yang baik. Oke, sekarang jadi gampang. Sekarang gini loh. Sekarang kan gampang berarti. Sekarang ini pemimpin, kalau tadi ngobrolin tentang milih yang mana ya bingung. Kegalauan di antara dua pilihan. Nah, gitu ya. Nah, itu paling susah milih tuh ya. Itu ini salah satu tolak ukurnya. Ya, bukan hanya pilpres ya, mau pilkada mau apa sih. Kalau ada pemimpin yang berani menyatakan sejak awal bahwa saya tidak terima gaji saya, itu nggak cukup. Gaji itu kecil, yang gede tunjangannya. Antum ngopi berapa tunjangan ngopi? Tunjangan ngopi pemimpin tuh mahal bos di Indonesia. Iya, ngopi, baju bisa baru tiap hari batik. Iya, belum fasilitas lain. Bukan cuma gaji. Tadi 3 kan, kolega, musuh, rakyat. Gak terima gaji. Saya tidak terima gaji. Saya tidak terima tunjangan saya. Saya tidak terima dana taktis, itu gede banget tuh. Saya tidak terima dana taktis saya. Saya tidak terima gaji saya sebagai komisaris dimanapun perusahaan negara. Kalau ada yang begitu langsung pilih aja. Nah itu biasanya kalau pemimpin yang mau dipilih itu langsung pilih. Lihatkan gajinya, gaji saya akan serahkan ke rakyat. Gaji mah kecil. Itu ada dana taktis, tunjangannya itu yang paling belum besar. Belum komisaris Pak, ya kan? Komisaris BUMN, BUMD, berapa juta itu? Lah itu makanya ini tolak ukur pemimpin yang luar biasa. Ini salah satu tolak ukurnya, pemimpin dan harta. Makanya untuk melihat Umar bin Khattab itu waktu beliau jadi pemimpin itu menyimpulkan semua hal ini dengan satu kalimat menarik. Apa itu? Beliau memakai surat An-Nisa ayat 6 yang mengatakan itu kan masalah harta anak yatim. Beliau mengatakan saya dan harta negara seperti pengasuh harta anak yatim. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau pengasuhnya itu orang berkecukupan, maka dia tidak mengambil. Kalau pengasuhnya miskin, maka dia makan dengan cara yang baik. Umar mengatakan itu. Itu posisi saya terhadap harta negara. Nah, Umar karena bukan orang kaya, maka dia ngambil. Ngambilnya dijelaskan ke rakyat. Gitu. Segitunya Ustaz. Iya, jadi kalau ngambil jelasin ngambil. Dan muslim itu fair kok, kalau minta nambah gaji minta aja. Gaji nggak cukup gitu, cukup bisa, nggak masalah. Dan itu halal Ustaz. Halal. Boleh. Nah, jadi Umar mengatakan saya minta kesejahteraan saya dan keluarga itu sebatas setengahnya orang Quraisy. Karena ada yang level kaya dan level miskin. Nah, saya minta yang tengah. Pertengahan. Satu, untuk saya dan keluarga. Yang kedua, saya minta baju musim panas, musim dingin. Karena beda. Dua baju itu ya? Iya, pokoknya musim panas bajunya gimana, musim dingin udah saya minta baju. Yang ketiga, saya minta kendaraan yang bisa mengantarkan saya ke tanah suci. Kan beliau tinggal di Madinah. Yang bisa mengantarkan ke Mekah. Udah, fair. Itu kalau miskin. Itu kalau pemimpin minta. Nah, kalau sudah punya semua, sekarang tuh lihat presiden sama wakil yang calon sekarang nih. Wah. Yang miskin yang mana? Kayaknya nggak ada. Ya sudah. Kalau ada yang berani mendeklar, pokoknya langsung kita pilih besok, oke? Siap. Oh, gitu ya Ustadz. Seperti yang telah kita bangun yaitu online single submission. Sangat dirasakan merugikan petani-petani kita. Terima kasih. Saya punya tebakan mantu. Menarik nih kayaknya. Ustaz Budi ngasih tebakan nih. Jangan sosok Ustaz ya. Anda tahu nggak? Kan lu tahu ya cerita itu ya, cerita Nabi pernah jewer
anak kecil yang tidak amanah, ya kan? Oh ya. Pernah tahu kan dia? Jadi dia harusnya menyampaikan anggur, tapi anggurnya nggak sampai malah dimakan. Iya. Soal Nabi kan dijewer kan. Pertanyaannya, apa hubungannya antara amanah dan jewer? Ini tanya. Ini berat ini. Berat ya. Berat. Hubungannya amanah sama kuping apa hubungannya? Kan jewer kuping. Iya. Amanah ya kuping. Kenapa nggak umpamanya hidungnya tarik ya kan? Atau kepalanya ini? Nah ini Ustaz, orang nggak amanah harus dihukum. Harus dihukum, cuma kenapa kuping gitu. Iya itu. Oh iya, kenapa kuping? Gimana? Kan bisa ditegur, diteriakin. Iya bisa aja. Kalau Kan? kamu Ustaz, Ustaz tadi jawab deh. Nah itu. gimana Ustaz kira-kira itu? Ternyata memang begitu, amanah itu ternyata memang dia hubungannya erat banget sama kuping. Oh, maksudnya Kuping buat apa? dengar. Dengar informasi kan. Benar. Kuping kanan, kuping kiri masuk informasi komunikasi. Itu pemimpin tuh bisa tidak amanah cuma gara-gara kuping. Nanti kagak. Pas ya, pas. Ada masukan yang gitu. Nah begitu. Siapa pembisiknya? Ini ada hadisnya loh. Ada hadisnya. Jadi dan Rasul pernah bilang, ini hadis riwayat Abu Dawud Nasai. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bil amiri khairan, ja'ala lahu wazira sidqin." Masya Allah. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang amir itu pemimpin kan? Maka Allah akan menghadirkan bagi pemimpin itu wazir yang sidq. Wazir itu orang-orang yang ada di sekelilingnya, ring satu dia, siapapun itu. Yang sidq itu yang jujur. Jadi Allah hadirkan wazir yang jujur. Nah, sebaliknya begitu. Wa in aradallahu ghaira dzalik, kalau Allah menginginkan yang lain, jadi bukan kebaikan yang Allah inginkan pada pemimpin itu, maka ja'alallahu lahu wazira su. Nah, Allah hadirkan itu wazir yang su itu jahat. Berarti kalau Allah menginginkan kebaikan bisa diberikan wazir. Orang ring satunya jujur, Jujur. nggak nipu, baik-baik. Ya. Tapi kalau pemimpin itu ternyata jelek, lihat aja orang sekelilingnya. Ya, cara mengukurnya wazirnya jahat-jahat itu. Wazirnya nggak amanah. Nggak amanah, jahat-jahat. Nah, kan yang orang sekeliling itu kan yang ngasih informasi, yang masukkan masuk gini. Kayak tadi kan dikaitkan dengan menjewer. Jadi makanya masuk informasi, akhirnya nggak amanah tuh pemimpin, gara-gara salah masuknya gitu. Gitu kan? Nah, gitu. Jadi, kemudian Nabi ngasih panduan. Wah gimana tuh? Nah itu menarik. panduan. Pas banget nih. Makan dulu lah ya. Makan. Saya makan ya. Coba. Iya, panduannya kata Nabi, wazir yang jujur, yang baik itu cirinya dua. Wazir yang jahat pun cirinya dua. Ciri dua-dua sama tak? Ya, yang pertama, ini wazir yang jujur, yang baik ya. Kata Nabi, idza nasiya dzakarahu wa idza dzakara a'anahu. Kalau si pemimpinnya lupa, si wazirnya mengingatkan. Nasihati ya. Ya, ingetin, nasihati ya kan. Ya, contohnya kan pemimpin kemarin kampanye ya kan. Iya, kampanye. Musim kampanye. Kan janjinya banyak kan. Oh iya. Iya, waktu mimpin beberapa tahun kan kalau wazir yang baik diingetin, bos ini janji kita dari 30 baru 5 nih. Gitu. Iya. Baru 10 nih, kan gitu. Jadi Ingetin kalau tuh ingetin, wazir yang baik, wazir yang baik pasti ingetin, salah. Itu diingatkan, bos sholat, nah ingetin kan. Kalau itu satu, yang kedua kalau pemimpinnya ingat, kalau tadi kan lupa kan? Iya. Kalau pemimpinnya ingat, yang kedua nih, kalau pemimpinnya ingat, maka si wazirnya membantunya. Pemimpinnya sedang on, ingat semua, sedang mau menggarap sesuatu, menggulirkan apa, nah itu. Kalau bahasa Jawanya melu nyengkuyung ya. Itu. Melu nyengkuyung. Itu. Iyalah, itulah. Ngeri kan? Iya aja, ya kan.
sama-sama ikut gotong gitu. Jadi support banget. Support ya. Itu wazir sidq, wazir yang jujur, yang benar, itu dia ikut bantu pemimpinnya. Karena pemimpinnya lagi ingin menjalankan sesuatu, dia ingat betul sedang ingin menarget sesuatu, dibantu. Ini semua ini bergerak gitu. Nah, itu ciri tanda wazir su, orang-orang ring satunya itu yang jahat-jahat itu cirinya juga dua. Satu, idza nasiya lam yudzakirhu. Kalau pemimpinnya lupa, nggak ada ingetin. Biarin aja. Bodoh dah. Malah bagus. Syukur lupa dia. Syukur dia lupa tuh, kan. Jadi nggak diingetin. Tapi ada kayak gitu ya? Nah, mana jelas tuh. Lah mana tadi kan janji kampanye luar biasa kan. Itu entah lupa entah gimana ya. Iya. Kan? Sekarang ada banyak janji-janji tuh. Lah itu nggak diingetin. Kalau dulu mungkin nggak ada ini, sekarang namanya ada jejak digital ya kan. Iya. Ada semua, tinggal di itu kan doh kan. Semua. Ya. Tuh. Nah yang kedua cirinya wa idza dzakara lam yu'inhu. Kalau pemimpinnya lagi ingat, lagi ingin menjalankan sesuatu, nggak ada yang bantu. Gak ada yang bantu, udah masing-masing jalan sendiri aja, gitu sendiri, masing-masing pentingannya masing-masing. Gitu. Bahkan malah bisa saja dijegal juga sekalian. Bisa gitu ya? Iya. Itu yang buruk kan? Itu yang buruk. Nah, jadi berarti wazir itu yang buruk bahaya banget. Iya, jadi sekarang nih supaya tahu, kalau orang nanya milih pemimpin tuh yang seperti apa gitu ya, yang kita milih yang mana, ya bukan cuma ngelihat si calonnya. Iya. Dan lihat orang di sekelilingnya. Itu nyata, itu kalimat Rasul. Lihat orang sekelilingnya, lihat orang-orang terdekatnya. Jenisnya wazir sidqin atau wazir su. Wazir yang jujur dan benar atau wazir yang jahat. Itu kalau kita mau melihat pemimpin lihat juga sekelilingnya. Berarti penting wazir itu. Iya. Amir juga penting, Amir harus kuat juga, harus baik juga. Wazir dan amir berarti wazir, amir sama ya? Amirnya harus benar, ya kan, pribadi amirnya, bijak amirnya. Tapi lihat juga wazir sekelilingnya, karena itu menentukan si amirnya. Nah itu kenapa tadi, makanya kalau ada amir nggak benar karena wazirnya su, kenapa harus jewer? Ya kan? Oh gitu ya Ustadz.